Berawal dari salah satu orang kepercayaan raja, yakni Jangkang, yang memiliki kemampuan untuk memindahkan jiwa seseorang. Meski memiliki kekuatan tersebut, Jangkang tak ingin menggunakan kemampuannya seenaknya. Namun, komitmennya terpatahkan saat sang raja mulai sakit-sakitan. Saat itu, raja meminta pada Jangkang untuk bertukar jiwanya selama 7 hari. Jangkang yang sebenarnya tidak mau melakukan penukaran jiwa, namun harus rela melakukan hal tersebut karena titah sang raja. Secara diam-diam penukaran jiwa antara Jangkang dan raja pun berhasil sempurna. Awal episode menceritakan Naksu yang sedang bertarung. Naksu merupakan pembunuh bayangan yang selama ini dikenal karena kerap membunuh para penyihir. Bahkan Naksu berhadapan langsung dengan pimpinan Songrim, Park Jin, yang akhirnya Naksu tersudut. Naksu memutuskan melarikan diri dan melakukan pemindahan jiwa ke tubuh orang lain, berharap dia bisa lolos dan selamat. Sayangnya, Naksu tak mendapat restu dari semesta untuk memindahkan jiwanya ke orang yang dimaksud, malah berpindah ke dalam tubuh perempuan yang lemah bernama Mudo. Peran utama lain di drama ini adalah Jang Muk. Berasal dari keluarga bangsawan, Jang menyimpan rahasia yang tidak menyenangkan tentang kelahirannya yang dibicarakan orang-orang di seluruh negeri, sebab Jang Muk tidak mewarisi ilmu sihir seperti sang ayah. Pertama kalinya Naksu bertemu dengan Jang Uka saat menyelinap di istana. Karena Jang Uka tertarik kepada Naksu pada pandangan pertama, Naksu dilindunginya dan menjadikannya pelayan di istana, hingga bertemu dengan ketiga penyihir lainnya. Dan tentu saja putra mahkota, yang awalnya tidak menyukai Jang Uka dan Mudo. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Naksu kembali memiliki kekuatannya, walau masih di raga Mudo. Akan tetapi penyihir jahat kembali memanfaatkan Naksu dengan menghipnotis Naksu agar membunuh orang-orang di istana, yang akhirnya membunuh Jang Uka karena pengaruh sihir. Yang sangat miris, kejadiannya saat momen bahagia pernikahan saudara-saudara penyihir baik dari keluarga istana. Saat itulah Naksu dengan pengaruh sihirnya membabi buta membunuh orang-orang di istana. Saat bersamaan akhirnya pemimpin Songrim kembali turun tangan dengan mengeluarkan panah apinya membidik Mudo alias Naksu. Akan tetapi Jang Uka secara spontan melindungi Naksu agar terhindar dari panah pemimpin Songrim tersebut. Namun, dikarenakan Naksu masih dalam pengaruh sihir jahat, Naksu akhirnya menghunuskan pedangnya kepada Jang Uka, yang tak lain adalah orang yang paling disayanginya. Saat itu Jang Uka membisikkan namanya, sehingga Naksu akhirnya lepas dari pengaruh sihir. Akan tetapi hal itu sudah terlambat. Jang Uka sudah terhunus pedang yang akhirnya mati di tangan Naksu. Naksu sangat terpukul dengan kejadian itu, hingga akhirnya dia pergi jauh meninggalkan Jang Uka dan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sebuah danau. Ada keajaiban di sana. Naksu dengan raga Mudo di dalam air danau, terlihat ada yang menyelamatkannya dibawa ke permukaan danau. Nah, tampak orang-orang berkumpul dan menyalakan api untuk membakar jasad Jang Uka guna dikremasi. Keajaiban kembali terjadi. Tiba-tiba api membesar dan berubah warna menjadi biru, dan seketika Jang Uka keluar dari kobaran api yang tidak membakarnya. Saat itulah orang-orang menyadari bahwa putra mahkota yang sebenarnya adalah Jang Uka. Oke sobat pecinta drama Korea, sampai di sini review singkat tentang Alchemy of Soul 1. Kita nantikan season 2 ya sobat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Dadah.